Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Biarlah semua hal yang kita lakukan pagi ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, dipimpin firman-Nya dari Yohanes 3:30. Demikianlah firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, godaan yang terbesar yang lakukan iblis sejak zaman Adam hingga saat ini adalah lebih tinggi dari status yang sekarang. Atau setidaknya lebih besar daripada orang lain. Lebih dipuji daripada yang lain. Itulah yang ditawarkan iblis kepada Adam dengan berkata, Tuhan tahu kamu nanti akan sama dengan Tuhan. Godaan untuk sama dengan Tuhan ini kemudian membuat Adam dengan sadar melanggar perintah Tuhan. Dan sampai sekarang juga insting dasar manusia itu masih seperti itu. Insting untuk berkompetisi, mau lebih unggul daripada yang lain. Mari coba kita lihat ketika bercerita. Seorang ibu akan menceritakan bahwa anaknya lebih hebat daripada anak orang lain. Yang lucunya bahkan kepada opungnya, kepada nenek, kepada opah dan omanya, ketika bercerita tentang cucu, dia mengatakan, oh cucu saya pintar loh, sudah bisa menghidupkan dan mematikan televisi pakai remote. Nanti akan ada opah yang kedua, opung yang kedua mengatakan, cucu saya lebih pintar lagi. Dia sudah bisa mengirimkan berita kepada saya, kepada saudara-saudara yang lain, dengan WA dan lain sebagainya. Cucu saya lebih pintar. Demikianlah konsepnya yang sering. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita berambisi semakin lebih besar daripada yang lain, maka yang terjadi biasanya adalah kita asik melakukan hal-hal untuk memuji dan membesar-besarkan diri. Dan kemudian akan cenderung merendahkan, menjelekkan orang lain. Maka apa yang kemudian yang terjadi? Akan terjadi clash, terjadi polemik, akan terjadi konflik. Maka benarlah perkataan yang mengatakan, di mana ada orang meninggikan diri, di sanalah akan timbul perselisihan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yohanes di sini menunjukkan satu hal yang baru dalam konsep dengan berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dan kemudian refleksinya ini secara nyata selanjutnya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia turun dari tahtanya yang paling tinggi, mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang manusia, bahkan mau menderita dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau diajar seperti Yohanes. Hari ini kita diajar seperti Tuhan Yesus untuk mau merendahkan diri dan merendahkan hati. Dengan berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Biarlah Tuhan kita yang semakin besar dalam apapun yang kita lakukan. Biarlah hanya Tuhan yang dipermuliakan dan yang dipuji. Dengan demikian, kita akan hidup dalam damai sejahtera, rukun terhadap sesama, dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat merendahkan hati, dan selamat ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, ajarlah kami untuk merendahkan diri kami, sehingga nama-Mu lah yang dipermuliakan. Dan dengan demikianlah kami mendapat posisi dan tempat yang baik di sisi. Karena itu Tuhan, mampukan kami melakukan tugas panggilan kami, merendahkan diri kami dan memuliakan Tuhan dalam setiap napas hidup kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.